kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya. Jadi ini adalah murid-murid ini menyebut Tuhan itu guru dan Tuhan. Dan di situ dikatakan dan katamu itu tepat. Ya. Memang akulah berarti Tuhanlah guru dan Tuhan. Jadi Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Coba ke selebernya Bang. Selebernya Bang, tahun 2011. 2011. Kitab kalian kan udah banyak direvisi Bang. Dari mana Silakan, Anda bilang direvisi? Berarti Abang makanya Bang, kalau apa belajar udah pakai dunia digital, nggak mau belajar nih, saya tunjukkan. Ini Bang, revisi kalian punya semua, TB, AYT, TL, BIS, TSI, MLT. Nah, selebar ini, kenapa ini berbeda Bang? Di sini bukan katanya Tuhan Bang, tapi junjungan. Pertanyaan saya, junjungan dengan Tuhan ini sama apa nggak Bang? Bahkan kita buka di KJV ya, bahasa Inggris ya. Nah, saya penasaran ini, apakah bahasa Inggris menyebut dia God? Ternyata tidak Bang. Di sini menyebutkan teacher and Abang tahu apakah Lord dengan God itu sama Bang? Saya rasa Abang orang berpendidikan ya, setidaknya mengetahui bahasa Inggris. My Lord, my God. Apakah Lord ini sama? Di dalam bahasa, di dalam perjanjian baru itu dia menggunakan bahasa yang kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama itu, di dalam perjanjian baru itu, dalam teks aslinya itu dia dalam bahasa Yunani. Oke, kita buka bahasa Yunani ya Bang. Gimana? Oke Bang, kita buka bahasa Yunani Bang. Oke. Kita coba menggunakan bahasa Yunani, bahasa Greeknya. Sebentar, kayak ini. Dia ini adalah ini. Kurios. Klik ya Bang. Yes. Kurios itu merujuk kepada siapa Bang? Tuhan Bang. Tuanku. Makanya bahasa Inggrisnya itu adalah Lord Bang, bukan Tuhan. Makanya saya tanyakan, apakah kurios dengan theos itu sama Bang? Kalau Anda mengatakan di sini adalah Tuhan, ini artinya kepemilikan Bang. Nah, kita buka yang di dalam ini ya, sebentar. Saya akan carikan dulu ya, Bang. Sebentar, kita akan bedakan. Yohanes 13 nomor 3 kalau nggak salah ya, Bang. Oke. Kita buka paralelnya juga, Bang. Bentar Bang. Oke. Ini ya. Saya buka di dalam Yohanes 13 nomor 3, Bang. Jangan MP dulu, Bang. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, kita tahu Yesus ini ya. Ini kita tahu tadi yang Abang baca itu adalah kurios. Nah, sekarang kita lihat di sini kata Allah ini merujuk kepada siapa? Bang Hisar jangan apa, nanti dijeda apa? Nah, ini kepada theos. Theos dengan kurios itu sama enggak? Nah, ini dalam kalau EV-nya itu God. Artinya Tuhan. Loh, Bang.
Bang Hisar, mana Bang Hisar ini? Bang Hisar. Aduh. Bang Hisar, piye to? Bang Hisar. Bang. Aduh. Bang. 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 Abang. Saya naikkan dulu semua, kalau Kristen nanti saya turunkan ya. Panasnya. Halo, Agu Troy. Halo, Bang. Bang Agu Troy. Halo, Bang Sedi. Halo, Bang. Bang Dandelion. Marsuntil, Kak Marsuntil. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya, Kak. Ya Inang. Halo, Inang. Haleluya. Ya, Inang, gimana kabarnya, Inang? Inang sehat, Inang? Haleluya. Haleluya. Iya, Inang udah kayak mau koit ya, Inang ya. Halo, nenek kakak. Nenek kakak, kan jatuh, Hisar. Halo, nenek kakak. Aduh, ini saya nggak tahu mana yang Kristen, mana yang Islam. Banyak kali yang minta naik. Hisar jangan apa dek, nanti apa? Jangan dijeda lah dek, jeda nanti itu. Ya. Baik ya. Ya, bedanya Theos dengan Kurios itu apa dek? Bedanya Hisar. Ini mana lagi nih? Fandi udah monitor? Hisar? halo. Tobatlah Nora. Bertobat. Apa sih kau Marsuntil? Ngapain aku gituin kau punya suara? Ya silakan Hisar. Bedanya Kurios dengan, apakah Kurios dengan Theos itu sama? God dengan Lord itu sama? Hisar? Aduh. Suaramu kenapa putus-putus, Dek? Fandi udah monitor, Dek. Hisar suaranya nggak ada loh. Halo. Ya, jaringanmu jelek kali mungkin. Oh, gitu ya. Coba ya, udah bagus itu ya, silakan. Silakan Hisar. Oke, kata kurios itu artinya itu kata kurios itu. Aduh, suara si Hisar ya Allah. Suaramu, Dek. Hisar.
Fandi udah monitor Fandi, biar gantian dulu kakak mau makan dek. Halo, assalamualaikum. Udah, itu monitor, udah balik kamu. Ya sih saya limbat apa ya? Ya saya makan dulu. Ini dia menunjukkan bahwa Tuhan itu Yohanes 13:13. Kurios dengan Theos itu apakah sama apa tidak ya? Biar saya makan dulu. Majang. Inilah kalau terjemahan kita ini, terjemahan Lembaga Bible Indonesia ini salah terjemahan. Kayak gini jadinya teman-teman. Banyak teman-teman Kristen kita yang tertipu terjemahan. Harusnya di situ bukan Tuhan tapi Tuhan. Nih aku tunjukin data ya. Ini biar belajar teman-teman Kristen. Mohon maaf ini ya. Ntar aku besarin layarku dulu. Sebentar agak lelet signalnya woi. Cek 1 2. Sabar ya teman-teman ya. Signal woi. Inilah kalau terjemahan keliru kayak gini jadinya. Sabar. Jaringan. Aduh, udah bisa open cam ini kalau begini, woi. Teman-teman di tab juga ya. Mana Yohanes 13:13 tadi ya? Ntar. Ini, teman-teman Kristen tolong disimak baik-baik. Video ini sangat membantu. Nih. Inilah ayat di Alkitab Kristen yang diubah Lembaga Alkitab Indonesia dari Tuan Guru menjadi Tuhan. Pada tahun 90-an telah terjadi debat ilmiah di Amerika Serikat. Warga Amerika meragukan ketuhanan Yesus karena tidak ada satupun ayat di Bible bahwa Yesus mengaku dirinya Tuhan. Malah justru sebaliknya, di Bible Yesus hanya mengaku utusan. Melihat sebagian warganya mulai sadar bahwa Yesus hanya utusan, Lembaga Alkitab Amerika dan seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengubah isi Alkitab, yaitu di ayat Yohanes 13:13 dari Tuan Guru menjadi Tuhan. Pengubahan ayat dari Tuhan ke Tuhan ini sangatlah amat fatal karena dapat menjerumuskan umat Kristen ke dalam neraka karena memaksakan Yesus sebagai anak manusia menjadi Tuhan. Dan celakanya umat Kristen di Indonesia termakan ayat hoax ini. Oke. Teman-teman Kristen termakan ayat hoax ini. Saya ulang, teman-teman Kristen banyak yang termakan ayat hoax ini. Makanya teman Kristen itu membawa jedar dulu. Membawa Yohanes 13:13, di situ dikatakan kau menyebut aku guru dan Tuan. Itu yang benar. Tuan. Makanya kenapa kalau dialog, diskusi lintas agama teman-teman Kristen yang pemula itu yang tidak tahu original teks, tidak tahu bahasa asli, maka akan tersesat. Kenapa dibilang tersesat? Karena mereka tidak paham. Terjemahan itu sudah dirubah. Jadi ketika teman-teman Kristen membawa Yohanes 13:13, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itu salah terjemahan. Yang benar adalah Tuan, Tuan. Yesus itu hanya Tuan karena dia manusia, bukan Tuhan. Kalau Tuhan, teman-teman Kristen bisa buka di dalam Matius 11:25. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu tunjukin juga biar teman-teman Kristen dapat edukasi. Jangan on terus lah teman-teman Kristen ini. Nih. Di dalam Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan langit dan bumi di sini? Yesus atau Bapa? Bang Limbat, siapa Tuhan langit dan bumi? Halo. Bapak. Nah, bolehkah saya menyampaikan pendapat saya? Silakan Bang. Silakan. Nah, begini.
kan Kristen ini kan berdasarkan menuhankan Yesus karena bisa menyembuhkan orang buta, karena bisa menyembuhkan orang mati, karena bisa menyembuhkan orang lumpuh. Jadi saya rasa lebih bagus orang ini bertuhankan air. Air itu bisa menghidupkan makhluk seluruh dunia. Kalau menurut saya, kan Jadi Yesus Kristen ini- dituhankan karena dia. Bang Limbat ini Bisa Kristen atau menyebut- Muslim, Bang? Muslim. Palak majang. Kan lebih Bisa bagus ini lah. yang Kristen atau Muslim? Bang Kan Limbat lebih diam bagus dulu lah ya. ini. Laiku bentar dulu Lai. Coba yang Kristen dulu yang tanggapi ini. Mana yang Kristen? Oh iya ya. Bang Isar. Yang Muslim diam dulu. Oh ya. Bang Isar mana Bang Isar? Bang Isar monitor. Yang Kristen mana sih? Kenapa teman-teman Kristen pada ketakutan? Bang Isar monitor Bang Isar. Nggak ada ya? Limbat ini Islam itu Nora. Saya berkepapahan. Oke, Bang Isar gimana tanggapannya Bang Isar? Tanggapan apa ini? Nggak tahu. Iya, kan nomor 11. Palak majang. Tadi ndak nyimak apa yang saya sampaikan, Bang. Diulang lagi. Ulang lagi, alamak. Tahu nggak Yohanes 13:13, Bang? Bang Hisar. Tahu nggak Yohanes 13:13, kau menyebut aku guru dan Tuhan. Tahu nggak itu? Tahu. Menurut Anda di situ Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ini kita mau dialog atau kita mau diam-diaman aja ini? Coba yang di bawah ada nggak yang Kristen? Coba yang Kristen kalau mau naik tekan 1 di bawah coba. Tekan 1. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik di bawah tekan 1. Atau bilang, "Bang, aku Kristen, Bang, nyembah manusia. Naikkan aku dong, Bang. Dong, Bang, aku naikkan." Kan gitu. Tiga. Krisli. Tiga itu tung-tung. Oke, silakan teman-teman Kristen yang Tritunggal, yang 3 Tuhannya. Yang 1 Tuhannya jangan ya, karena Tuhannya 1 bukan 3, terutama. Yang Tuhannya 3 aja lah, supaya kita jadikan 1 kan. Kenapa, Bang? Diskusi apa tadi Om Isya? Ya siapa Om Isar? Siapa itu Om Isar? Panggil dia. Diskusinya kita. Om Isar. Oh, Om Isar. Dia doh. Apa? Kamu sudah join? Halo? Yo, halo. Horas le. Horas. Paham harga mulai. Cuman junta. Cuman junta. Wah, mantap. Diskusi kita, Le. Halo. Halo, Le. Oke. Ah, Oke, salam kenal, Le. salam kenal, Le. Salam Marga apa kau, Le? Marga apa kau, Le? Sinaganya aku, Sinaga. Oh, marga Sinaga juga. Toba. Iya, Oh, Toba. 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 Iya, Le. Cuma- ini Le, kita kan Cuman di saya sini campuran, lagi Le. Diskusi apa kayak campur apa, Le? Saya orang Lintas apa? agama, Le. Soal Yesus ini, aku bingung Yesus ini kenapa dituhankan? Kenapa dituhankan?
Kau ajarlah aku dulu. Sekarang saya tanya dulu, Nah, silakan kamu Laiku. orang Islam atau orang Kristen? Saya Islam, Laik. Makanya mau belajar, Laiku. Oke, kalau mau belajar, itu prinsipnya yang pertama, itu harus mendengarkan, karena kita tidak bisa memahami, karena kita tidak bisa memahami di luar nalar kita. Karena saya bisa menjelaskan, tetapi tidak sepenuhnya, karena kalau saya memahami sepenuhnya berarti dia bukan Tuhan. Siap, Laik, siap. Itu prinsipnya kalau saya menjelaskan. Jadi kenapa kami sebagai orang Kristen menuhankan Tuhan Yesus? Itu kami percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menebus dosa manusia. Betul kan? Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau kita tanya kenapa hal yang demikian? Karena itu menjadi suatu patokan kami bahwa yang mampu menebus dosa manusianya Tuhan. Berarti kami percaya bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa bisa kami katakan dia Tuhan? Karena dia punya, yang pertama itu kami percaya dia punya kuasa. Dia punya kuasa, dan juga Tuhan kami percaya bahwa dia maha kuasa. Dia bisa mampu melakukan segala sesuatu. Jadi kenapa kami bilang dia mampu melakukan segala sesuatu? Dia sebagai Tuhan, dia bisa saja bisa berubah menjadi manusia. Dia bisa berubah menjadi hal apa. Dan juga itulah menjadi kekuatan kami bahwa dia punya kuasa. Seperti itulah. Jadi gimana lah dari penjelasan saya ini, atau masih perlu dijelaskan lagi? Bagus, Laik. Boleh saya tanggapi, Laik? Oke, silakan. Laiku tadi bilang yang menebus dosa itu Tuhan, kan? Iya, betul. Oke. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Berarti tai sapi juga inilah penghapus dosa, Laiku, ya. Daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya ini, kotorannya, Laik. Berarti tai sapi ini Tuhan juga di Kristen, gitu ya? Sekarang saya tanya dulu. Sekarang itu sudah digenapi oleh Kristus, Bang. Sekarang sudah digenapi Tunggu oleh dulu, Laik. Kristus. Ini kan Laiku tadi bilang yang menghapus dosa itu Tuhan. Kalau ada tai sapi penghapus dosa, berarti kotoran sapi ini, tai sapi ini berarti Tuhan juga di dalam Kristen. Gitu, Laik. Makanya saya bilang jangan terlalu kita menafsirkan hal-hal di luar nalar kita, ya. Mana Majang? Enggak. Aduh. Kayak mana ini? Aku cuman menjawab sesuai apa yang Laiku sampaikan. Oke. Laiku bilang yang menghapus dosa itu adalah Tuhan, hanya Tuhan nih. Ini ada tai sapi menghapus dosa. Berarti tai sapi ini Tuhan juga. Oke, sekarang aku tanya dulu, Kak. Sekarang ini di dalam konteks perjanjian baru itu sudah digenapi oleh Kristus. Jadi hal itu memang di dalam konteks perjanjian lama itu kan salah satu menghapus dosa manusia itu kan itu atas dasar perintah apa? Perintah Allah. Jadi tidak mungkin mereka melakukan tanpa perintah Tuhan. Seperti itu kan? Oh, berarti ini Tuhan juga ini yang kotoran sapi, daging sapi ini, kulitnya ini Tuhan juga begitu ya? Siapa yang bilang Siapa yang bilang ada nggak di situ bahwa itu adalah Tuhan? Ada nggak secara literal tertulis seperti itu? Tadi Laiku mengatakan yang hapus dosa itu Tuhan. Iya, sekarang aku tanya ada nggak Tuhan di situ? Kata Tuhan. Nggak ada, sama dengan Yesus ketika Berarti Yesus jangan mati di salah kayu menafsir salib. seperti itu. Oh, bukan ditafsir, Laiku. Ini ku kasih contoh bahwa daging lembu itu kulitnya dan kotorannya ini bukan Tuhan, sama dengan Yesus bukan Tuhan. Yang menebus dosa itu adalah Bapa di sorga, Tuhannya Yesus. Jadi alat ini hanya dipakai media untuk penghapusan dosa. Dihapus dosanya kita oleh Tuhan, ya, lewat Yesus. Sama dengan lewat tai sapi ini. Bukan berarti tai sapi ini atau Yesus itu Tuhan, bukan berarti begitulah ya. Aku cuman kasih contoh lah, Iku. Iya, sekarang saya tanya dulu, ada nggak kata Tuhan di situ? Nggak ada, sama dengan Yesus, ada nggak kata Ya Tuhan sudah. sama Yesus? Jadi nggak jadi masalah kan? Masalah karena Yesus dituhankan, tai sapi nggak Justru dituhankan, itu makanya masalahnya. kamu tidak bisa paham seperti itu. Jadi kalau kita mengutip ayat Alkitab, atau kita harus pahami juga
konteksnya seperti apa. Anda juga tidak bisa mencopot-copot ayat juga seperti itu. Dan juga kita kalau kita menafsirkan hal itu ada Tuhan di situ, berarti itu yang menjadi kesalahan penafsiran sehingga orang bisa mengatakan bahwa kita itu salah. Sama dengan Yesus, ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus itu hanya media yang dipakai oleh Tuhan. Oi, kau Yesus mati ya, nanti aku Tuhan yang hapuskan dosa manusia. Kan gitu. Tuhan kalau tanpa Yesus. Memang nggak ada cara lain lah ikut Tuhan itu menghapus dosa. Nggak ada cara lain selain Yesus mati itu di kayu salib. Sekarang sudah digenapi oleh Kristus. Nggak ada cara lain memang, Le. Ya memang harus itu, karena itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kalau misalkan Tuhan mengampuni dosa kita dengan cara lain, ada nggak caranya di dalam keimanan teman-teman Kristen? Kalau kamu bisa baca Alkitab dari situlah, hanya itulah satu-satunya. Dia harus mati. Oh, salah lah. Ini ada jawabannya di sini, 1 Yohanes 1 nomor 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Anda tidak bisa mencoba. Jadilah itu, Coba baca ayat Tuhan sebelum bilang, supaya jika saudara kita bisa mengaku paham. dosa. Coba baca dulu Lai, dengar dulu, Lai. Dengar dulu baik-baik. Kata Tuhan, kalau kau mengaku dosa, akan ku ampuni dosamu. Segala dosamu ku ampuni. Berarti penebusan dosa itu tidak ada gunanya. Itu hoax. Sekarang saya tanya dulu. Kristus mati kenapa? Yesus mati kenapa? Iya, Ya enggak mati lah Yesus. Mana ada Yesus mati? Aduh, itulah Nggak ada Yesus kesalahan mati. lain ini. Nggak baca Alkitab tapi nggak paham seperti itu. Kalau majang, Sekarang aku saya tanya belajar dulu, lah. kenapa Kristus mati? Kenapa Yesus mati? Enggak mati, hanya Kristen yang mengatakan Yesus mati. Dari mana ayatnya? Coba dulu saya kasih dulu. Dari mana datamu coba? Dari mana data apa? Iya, data apa? Dari mana? Apakah Kristus tidak mati atau tidak? Ya, Yesus enggak mati lah, dia berdoa sama Dari mana Tuhan. kau tahu? Ini ayatnya. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Ini dari sini aku belajar lah. Tenang kau Le. Oke. Coba di dalam Ibrani 5 nomor 7 kata Yesus nih, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini Yesus ini berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, ya, kata Yesus dia berdoa memohon dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan, kepada Dia Tuhan itu yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Menurut laiku, didengarkan tidak doa Yesus ini sama Tuhan? Coba Didengarkan tidak ketika dia berdoa Coba sama saudara Tuhan? dulu Didengarkan bisa nggak Yesus ini? coba saudara dulu bisa baca dalam Matius 27. Bentar dulu lah, ini dulu fokus dulu lah. Ketika Yesus berdoa sama Tuhan, didengarkan nggak doa dan permohonan Yesus ini dengan ratap tangis dan keluhan? Ya, sekarang saya tanya, Didengarkan nggak? dijelaskan bahwa dia itu mati. Nggak didengarkan nggak ini lah? Iya, sekarang saya tanya, ada nggak dijelaskan di situ Yesus mati? Yesus tidak mati. Dengar dulu ini, laiku baca dulu ini. Setelah Iya, dibaca, saya laiku bertanya, jawab. ada nggak di situ Yesus tidak mati? Ada, nanti ku tunjukkan Di di mana? kisah Dari para mana? rasul Dari ayatnya. mana? Dari mana? Kasih Ini ayat. dulu dia diterima nggak doanya? Langsung aja. Mana tadi ayatnya? Diterima Iya, nggak doa Yesus nih? Iya, kasih dulu ayatnya Yesus tidak mati. Jangan kamu pakai Alkitab. Sabar ya. Jawab dulu kan. Tunggu ya. Oke, ini dia ayatnya. Coba lah aku baca ya. Tanya siapa yang maju merah itu dari sini? Di dalam kisah para rasul 25 nomor 19. Iya. Tetapi kata Paulus, mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka.
dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan dengan pasti bahwa Yesus apa nilai mati atau hidup nih? Sekarang saya tanya, Yesus yang sudah mati apa itu? Yang sudah mati. Jadi di dalam ayat ini lah, Iya, sekarang jawab tetapi dulu. mereka hanya Yang sudah mati siapa itu? Siapa yang sudah? ya kau yang bilang Yesus mati, kan nggak mati. Paulus bilang Yesus hidup nih. Itu di Alkitab sudah jelas, dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Ini kan kalian kan berselisih paham nih. Ini tetapi mereka hanya berselisih paham. Iya, Tetapi sekarang Hisar jawab dulu. hanya berselisih paham dengan Jawab dulu dengan tentang dia. yang bernama Yesus yang sudah mati. Padahal tidak mati kan? Hidup kan? Sekarang kutanya dulu, konteksnya dari situ apa? Ada orang percaya atau ada yang di situ sudah dijelaskan bahwa. Konteksnya ini, Jawab dulu, dengarkan dulu. Ada orang-orang berselisih paham. Ah, Dia nggak paham. coba jawab dulu. Coba pahami dulu ya kata-katanya. Dan tentang seorang yang bernama Yesus. Itu Kenapa kau hanya ambil di tengah-tengahnya saja? Di sini kau ambil dari atas sampai bawah nih ayatnya. ayatnya di situ sudah jelas. Ya di sini dikatakan Yesus mati atau hidup? Ya sudah mati lah, masa itu sudah jelas. Itu mereka membicarakan tentang Dibaca Yesus dulu. yang sudah mati. Lalu bangkit. Ini teman-teman tulisannya mati atau hidup ini? Ini aku salah baca mungkin mata aku. Ini Dia ragunya mati ini. lalu bangkit. Itu perkataan Paulus. Makanya pahami dulu teksnya dulu. Jangan kita muting-muting dengar tapi dulu. kita tidak paham apa yang dibicarakan. Kata Paulus, mereka orang-orang yang beragama Kristen itu. Tapi mereka hanya berselisih. Itu berselisih antara orang yang tidak percaya dan Kalian orang itu yang percaya. berselisih paham. Itu Paulus Kalian sedang berselisih menghadapi paham soal orang-orang agama yang Kristen tidak percaya. kalian. Mana? Koran. Kalian pikir kan Yesus mati, betul kan? Tapi Paulus bilang Yesus hidup. Itu konteksnya sudah dia bangkit. Mana pula tulisannya bangkit di sini? Mana pula tulisannya bangkit? Tunjukkan sama saya. Mana bangkit di sini? Kalian itu kan berselisih paham dengan agama kalian tentang Yesus yang sudah mati ini. Katanya dibilang Yesus mati, padahal di sini Paulus bilang bahwa ia hidup. Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Yesus hidup, tidak mati. Apalagi Paulus yang bilang. Makanya kenapa kami katakan penebusan dosa itu ide konyol. Tebus dosa itu ide konyol itu karena Tuhan bisa mengampuni segala dosa kita di dalam 1 Yohanes 1 nomor 9 tadi yang kubacakan. Dia doh. Begitu. Ada lagi? Halo. Oi. Oke lah, ambil dulu ayatnya itu yang lain kutip itu. Belum selesai kita Yang ini. mana pula? Bah, alamak. Kasih dulu ayat yang kamu kasih itu, biar saya ajari dulu kau. Yesus hidup tidak matinya kata Paulus. Gimananya? Konteksnya itu Kasih tahu. Om Pedro yang bilang. Atau abang yang ngomong ayo. Biar aja lah. boleh. Kita dikajian secara Nah, jadilah kalau kita tidak kalau kita tidak paham, jangan kita kutip-kutip. Di situ sudah dijelaskan loh. Itu sudah Gimana jelas. pula tidak Yang paham? mereka bicarakan itu tentang Yesus yang sudah mati. diambil dari mana? Iya, padahal Yesus tidak mati. Bisa parasul ada. Siapa yang bilang? Kasih dulu ayatnya dulu lagi. Paulus yang bilang. Hah? Paulus? Paulus yang Paulus orang bilang. percaya nggak? Paulus orang percaya nggak? Ya nggak tahu kalian. Nggak tahu lagi kan. Inilah kan. Masa nggak diakui? Orang Apa Paulus pula nggak orang diakui? percaya. Paulus itu pendusta, Iya. pembohong. Kata siapa? Bang. Itu yang bilang. Hah? Paulus Dari itu mana menulis surat bukan firman Tuhan. Dari mana Firman tuh Tuhan. abang? Gitu. Dari Ada mana? ayatnya. Awal itu dulu. Tunjukin. Abang Aku lari-lari tunjukin itu. tunggu kalian. Abang lari-lari Tunggu itulah kan. kalian. Kalau udah Pendusta. kalau nggak paham, jangan lupa. Malu kita, orang Bataknya kita itu. Bang.
Tunggu dulu. Aku tunjukin sama kalian. Apa lagi yang kau tahu? Alkitab kami. Masa abang serang kami ayat Alkitab kami percaya dengan Alkitab kok. Abang aja nggak percaya, mana bisa dijelaskan pun abang nggak paham juga. Tunggu Le. 2 Korintus 11 nomor 17. Aku tunjukin ya. Berapa Le? Coba. Kasih dulu sama aku Le. Korintus 17 dia tuh dulunya seorang Paulus itu bukan menulis firman Tuhan, itu bukan firman Tuhan yang dia 2 tulis. Korintus Dia berapa? ngomong 2 Korintus berapanya? 11 nomor 17 Leku. Dibukanya dulu, dibacanya. Sila kita ini menurut Batak bayar. Belajar. Sama-samanya kita belajar. Kan begitu Leku. Oke lah. Boy. Horas kita, salam toleransi kita, kan begitu. Olo. ini Paulus yang mementingkan diri dia juga berhasil. Dia semangat itu. Carilah yang membuat Lai tidak masuk akal jadi permasalahan Lai. Nah itu masalahnya. Paulus mengaku dia bukan menulis firman Tuhan menurut Tuhan, tapi perkataan sendiri, otak dia sendiri. Bacanya dulu. Iya bang, oke. Sila ini lama-lama ini pusing aku sila ini. Pusing aku belajar ini yang saya jelaskan dia nggak nerima ini. Cuma saya jelaskan. Firman Tuhan bukan yang ditulis oleh Paulus itu Le. Firman Tuhan bukan. Suka live baru. Paulus saja disalahkan. Padahal orang percaya jelas. Tengoklah. Tapi bagus juga sih. Bagaimana dia pendusta? Logika berpikir kan cuman sebagai referensi. Iya, tapi jangan menghina. Iya. Enggak menghina. Cuman dialog kita, cuman diskusi. Iya. Oh, mantap bang. Iya, Keren. Dengarkan bang. Saling membahas itu. Tukar pikiran ya. Kalau bisa teman-teman yang kalau bisa teman-teman yang Kristen semua di situ gabunglah sama Bang Hisar sama Ito Hisar ini dialog. Iya bang, begitu. Kami lagi diskusi untuk hal lain jadi. Ya santai-santainya kita, sama-samanya kita. Bentar dulu aku pergi dulu. Rame-rame kita dialog di sini. Enak ini kita bahas-bahas tentang Yesus. Aku suka bahas-bahas Yesus. Sayang aku sama Yesus. Iya, lanjut. Sayangnya Coba kenapa bang? di dalam. Iya sayangnya karena dia itu utusan Tuhan yang paling hebat, Nabi Tuhan yang paling hebat. Tapi ada lagi yang lebih hebat daripada Nabi Tuhan itu. Muhammad? Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang suci itu ya bang? Itu yang lebih hebat dari Yesus karena dia Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dia suci ya bang? Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad suci, itu diutus untuk seluruh umat. Suci. Jangan kemana-mana. Dibaca dulu 2 Korintus 11:17 tadi. Baca dulu Le. 2 Korintus 11 Nomor ayat 17. Iya. Nah, Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegang. Oke, Bang. Kutanya dulu samamu. Oke, Yang ditulis Paulus itu Filipi, Korintus, Galatia, Kaliki, Kaluku itu firman Tuhan bukan? Apa dulu coba sekarang aku tanya dulu apa yang menjadi permasalahan ayat yang Abang ambil? Itu baru kita Paulus berdiskusi. Paulus bilang dia bukan menulis menurut firman Tuhan. Iya, oke. Bukan menulis menurut firman Tuhan. Sekarang saya tanya. Iya, sekarang saya tanya konteksnya tahu nggak? Enggak, Sekarang saya apa tanya. konteksnya? Konteksnya Apa nggak tahu. konteksnya? Nggak tahu Nggak tahu konteksnya. aku. Apa konteksnya? Itulah yang menjadi kesalahan orang menafsirkan Alkitab hanya dalam konteks. Apa konteksnya? Jelaskan lah. Kau lah jelaskan. Ini kan sudah jelas. Paulus kan dalam melayani, dalam memberitakan Injil, dia itu tidak mementingkan diri. Dia itu merendahkan dirinya sebagai hamba. Iya, makanya dia jujur karena dia merendahkan diri, tidak mementingkan dirinya. Dia mengaku itu bukan firman Tuhan yang kutulis. Dia gitulah Eko. Sekarang saya tanya dulu.
ayat yang kamu kutip itu berbicara tentang apa? Saya tanya dulu. Kalau kamu paham seperti itu. Kalau kamu merasa benar. Ayat yang aku kutip ini berbicara tentang pengakuan Kakanda Paulus. Bukan dia menulis kitab bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi pakai otaknya sendiri. Sekarang saya tanya dulu. Gak usah lepas. Melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Itu bukan orang percaya enggak? Terus? Dia itu tidak mementingkan Maksudnya dirinya gimana? dalam mementingkan. Yang berkeyakinan. Memang Dia merendahkan diri dia sebagai tidak hamba. dia tapi tidak dia punya mementingkan keyakinan. Iya, dia punya keyakinan dan dia tidak mementingkan dirinya. Makanya dia jujur, dia mengatakan, aku menyatakannya sebagai seorang yang berkata bukan menurut firman Tuhan. Dia jujur di sini bahwa yang kutulis itu Galatia, Korintus, Filipi, Kaliki, Kaluku, Efesus itu bukan firman Tuhan semua. Begitu. Sekarang saya tanya dulu. Coba kau baca dulu di dalam ayat 7. Baca dulu di dalam ayat yang ke-7. Abang tidak bisa lepas dari ayat sebelumnya dan ayat yang sesudahnya. Ya udah aku baca. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah ini kepada kamu dengan cuma-cuma. Tunggu dulu lekku. Oke. Baca delapannya. Kau baca delapannya. Jemaat lain telah kurampok. Kau baca dulu ayat 8-nya itu kau yang baca. Sekarang saya Bacalah kau. Jemaat baca dulu ayat 8 ayat 8 baca dulu. lain Kurampok. telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka Tengoklah. supaya aku dapat melayani kamu. Perampok Dan juga ternyata Paulusmu ini lekku. Perampok juga dia, mengaku juga perampok. Alak majang mati kita. Itu Aduh. saudara tidak bisa menafsirkan kata merampok itu sesuatu hal yang jahat. Waduh, mati kita woi. Di sini kan konteksnya Paulus tidak mementingkan dirinya. Dia memberitakan Injil. Dia mau supaya orang yang tidak percaya bisa menjadi percaya. Jadi itulah maksud dari kata rampok. Dia memberitakan Injil supaya orang yang belum percaya itu bisa percaya. Itu konteksnya dalam merampok. Kenapa dia merampok ini orang ini? Bahaya ini alamak jang. Lele, dia merampok itu, dia memberitakan Injil supaya mereka bisa percaya. Itulah konteks dari kata merampok. Merampok dengan menerima tunjangan, kau baca semuanya. Dia menerima tunjangan, uang. Jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dia ambil uang di situ. Tunjangan, tahu kau tunjangan? Tunjangan, dia tulis di situ tunjangan. Jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan. Ayat 9, coba dengar dulu. Makanya baca dulu ayat semuanya supaya bisa paham apa yang dimaksudkan. Jangan kutip-kutip ayat semua. Kalau saya tanya dulu kau di dalam ayat yang kamu kutip. Sekarang kita kembali kepada ayat yang ke-17. Sekarang saya akan jelaskan ya di ayat ke-17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Itu dalam prinsip kata hamba itu adalah seorang budak. Itu dalam prinsip. Sedangkan di dalam orang yang percaya itu hamba Tuhan. Dia mengerjakannya dengan penuh kerendahan hati. Dia menganggap dirinya sebagai orang bodoh karena yang dia beritakan itu Kristus. Jadi tidak ada apa-apanya kalau dibanding Kristus. Itu prinsipnya sebagai hamba. Jadi di sini sudah jelas berkeyakinan. Jadi dia sebagai hamba dan Kristus adalah sebagai Tuhan. Jadi seperti itu prinsipnya. Jadi jangan salahkan di dalam ayat ke-17 salah. Sedangkan dia bilang, ulangi lagi, jangan hendaknya orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun bermegah sedikit. Jadi dia memberitakan Injil bukan hanya merasa dirinya sombong, tapi dia merendahkan diri.
Sekarang di dalam ayat 18 dikatakan, karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Dia juga pengen bermegah, tapi nggak bisa karena Tuhan lebih megah. Seperti itu. Yang lain nggak paham sih, nggak suka sama. Karena yang kita diskusikan lain tetap tidak percaya. Oke, lah aku mau tanggapin karena aku dari tadi diam ya kan gantian udah? kita kan ngomong kan. Udah ya? Oke lah. Ya. Makanya beginilah di dalam 2 Korintus 11:17 tadi itu Paulus laptopnya. tadi Oh ya. mengatakan dia itu bukan berkata Makasih ya. firman Tuhan. Makanya Yesus itu berpesan di dalam Lukas 12 nomor 1. Sementara itu ribu orang telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Nah ini pesan Yesus yang pertama lah ya. Laiku dibaca dulu. Di dalam Lukas 12 nomor 1. Ini gara-gara Paulus ini dia mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Ternyata Yesus sudah berpesan, hati-hatilah terhadap ragi, waspadalah terhadap ragi. Apa itu ragi? Kemunafikan orang Farisi. Jadi Yesus berpesan untuk hati-hati terhadap orang Farisi. Sementara di dalam Kisah Para Rasul berapa itu ya? Aku lupa aku itu. 23 nomor 6 kalau tidak salah. Aku buka dulu ya. Para Rasul, buka mute-nya lah ya. 23 nomor 6. Di sini Paulus mengaku dia orang Farisi, keturunan orang Farisi, dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Jadi Paulus mengaku dia orang Farisi, padahal Yesus sudah pesan, hati-hatilah terhadap orang Farisi. Oke, sekarang saya tanya dulu, siapa itu Paulus tadi? Paulus penyesat, pendusta. Iya, itu sebelumnya kan? Dia ahli Taurat, dia pintar ahli Taurat. Tapi apa sejalan nggak dengan hidupnya? Enggak kan? Oke. Ketika dia percaya kepada Kristus, sejalan nggak hidupnya dengan firman Tuhan? Itu dia percaya tapi bohong-bohongan. Kok bisa bohong-bohongan? Itulah. Iyalah. Masa orang percaya bisa bohong-bohongan lagi? Siapa yang mengajarkan Yesus Tuhan? Paulus. Ya itu sendiri. Roma 14 nomor 9. Coba kau baca. Kayaknya lain ini muter-muter ini nggak ngerti-ngerti ini lain. Coba kau baca. Aku tahu kata orang Kristen Paulus ini bertobat katanya. Iya kan? Iya. Coba kau baca Matius 7:15 lah. Matius 7:15 kau baca. Matius 7:15. Coba kau baca. Kasih Bapak dulu. Buah. Di belakang sama apa? Kau baca Matius 7:15, makanya kau baca lah biar kau tahu itu orang-orang munafik itu dia menyamar seperti domba tapi dia adalah serigala yang buas. Itulah Paulus. Itulah kakanda Paulus itu. Karena alamak pergi pula dia. Halo. Lagi enak kita diskusi. Makanya mereka kabur ya, alat majang. Makanya Yesus berpesan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Berbicara Matius 7:15, ini kan berbicara hal pengajaran sesat teman-teman ya. Nah, pengajaran sesat itu, nah inilah yang dibawa oleh orang ini. Dia pertama menganiaya murid, kejam, pemburung, menganiaya murid. Tiba-tiba dia bertobat katanya. Nah, itu kan tanda orang munafik.
Apa yang diajarkan Yesus pada Matius 7:15 ini adalah orang-orang munafik. Dia menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya ia adalah serigala yang buas. Apa artinya? Ya orang munafik. Siapa? Paulus. Aduh, mana teman Kristen yang bisa dialog ini ya? Enak nih pembahasannya kalau sudah masuk di Kakanda Paulus. Aduh, itulah yang ditemui Paulus itu bukan Yesus, tapi Sibilisis. Makanya Bang Zuma sering bilang yang ditemui oleh Kakanda Paulus itu di Kisah Para Pewarta 9 nomor 5 itu bukan Yesus asli. Bukan ori, tapi Sibilisis, Yesus palsu, KW. Begitu teman-teman. Alamak jang. Ini dia doh. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang dibawa yang mau minta permintaan naik mau belajar tentang Kristen. Saya Pendeta Fandi Ahmad siap mengajarkan kalian supaya lebih pintar, lebih cerdas, lebih smart. Tidak menuhankan anak-anak manusia lagi. Silakan. Tekan 1 di bawah. Saya Kristen bang, tolong naikkan saya. Saya mau belajar sama abang. Saya naikkan. Silakan. Alamak susah juga ini logat Batak ya, dialek Batak. Ada lagi teman-teman Kristen yang sudah bosan di Kristen, yang mau belajar, kirim permintaan aja. Ya. Bahaya karena ada Yesus palsu di dalam Bible. Kalian ditipui oleh rasul palsu dan Yesus palsu. Banyak kali yang palsu. Belum kalian tengok ayat-ayat yang tidak jelas dari mana asal-usulnya. Belum kutunjukkan itu semua. Kalau kutunjukkan, lama jang mati kita. Aduh. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik, kita diskusi. Yang kawan-kawanku dari Batak, orang Medan, silakan kirim permintaan aja ya. Biar kita belajar sama-sama. Silakan teman-teman. Kalau ST sudah tidak berani naik di komal kita ini, kita terlalu banyak hafal Bible katanya. Ada lagi teman-teman Kristen. Gak apa-apa kita live sampai sorenya. Ini yang mau naik siapa? Ntar aku lihat dulu ya teman-teman ya. Coba mudah-mudahan teman-teman Kristen. Ops. Wah, Bang Eli ternyata. Boleh, silakan Bang Eli. Bang Eli ternyata. Boleh ya, silakan Bang. Bang Eli. Bang Eli monitor Bang Eli. Ya, selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Tadi kenapa turun Bang? Ya. Ya, selamat. Diturunkan Kenapa turun? sama mbaknya tadi. Kenapanya bisa? Kenapa bisa diturunkan? Karena kenapa? Kenapa diturunkan? Tidak sanggup dia. Kejang-kejang. Jadi tadi sempat membahas tema ini. Tema kita di sini Iya, sudah. tema itu tadi. Apa yang dibahas tadi Bang? Iya.
Abang tadi nggak nyimak kan? Nggak nyimak tadi. Oh iya ya, nggak apa-apa lah. Kejang-kejang dia, Diskusi aja. malah pribadi Diskusi aja yuk, Bang. diserang. Ya udah diskusi aja yuk. Ya, oke. Silakan, mungkin kalau ada teman-teman Kristen yang lain yang berkenan untuk naik dialog, kirim permintaan saja. Sesuai tema. Silakan nggak teman-teman. apa-apa. Ya, silakan Bang. Mungkin bisa ditanggapi, silakan. Ayo Bang, silakan. Sesuai dengan tema itu kan. Ya, boleh Abang, Kalau boleh silakan. dibalik, coba di situ dibalik. Gimana kalau dibalik ke Islam? Allah SWT, Tuhan angan-angan, gimana Bang? Nah, kalau itu bisa kami buktikan bahwa Allah itu bukan angan-angan Tuhannya, tapi Tuhan yang nyata yang hidup. Bisa kami buktikan. Nah, kalau berbicara tema ini, silakan teman-teman Kristen buktikan. Gimana Bang? Gimana Bang? Gimana? Ya, silakan Abang. Menurut Abang tadi kan sudah bernarasi kalau Allah SWT itu hidup. Betul. Hidup kah Bang? Iya betul lah Bang. Jadi Allah SWT katanya. Jadi menurut Abang gimana itu Allah SWT itu kan katanya tidak serupa dengan apapun, tapi kok Betul hidup? Bang. Berarti sama dengan makhluk dong hidup. Nah, Kontradiksi Bang. Bang, Abang perbaiki dulu narasinya Bang. Nanti dikira anak kecil yang naik di Komal Diskusi Bang. Diperbaiki dulu narasinya. Narasinya diperbaiki dulu, argumentasinya diperbaiki Anak dulu. kecil, Bang, Nanti ya? Anda dikira anak Seperti saya Iya, nanti dikira. masih muda. Iya, nanti dikira anak SD yang baru simpel, tamat Bang. SD begitu. Makanya perbaiki dulu. Enggak, simpel. Abang kan mengatakan tadi Allah SWT hidup. Berarti sama dengan makhluk. Hidup. Hah? Berarti Apa? serupa, segambar dengan makhluk dong. Berarti Bang perbaiki narasinya Bang. Narasinya itu salah. Apalagi orang simpel. Berarti abang ini nggak bisa mencerna. Kok kayak diskusi sama anak SD ya? Gimana ceritanya kalau kayak gini? Ini host ini baru berapa detik sudah blank. Enggak, saya enggak mau menurunkan IQ saya. Saya enggak mau kepintaran saya itu turun gara-gara Anda. Enggak mau saya Bang. Justru saya lihat abang ini kayaknya nggak ada IQ sama sekali ini. Kayaknya blank. Ya udah, mari kita bahas ya. Di dalam keimanan teman-teman Kristen dengan keimanan teman-teman Muslim. Oke, Kita ini bikin aja lah Bang. Jangan Anda yang mengatur, usah. saya yang atur Anda. Saya yang atur. Iya, Anda iya. jelaskan. Ya, Anda jelaskan tentang ketuhanan Anda, saya jelaskan tentang ketuhanan saya. Gimana Bang? Orang sudah saya jelaskan tadi. Mana siapa ini? Masa tadi sama Mbak tadi dia sudah bertanya puas, habis itu malah saya diserang. Ini abang ini saya balik nggak sanggup juga kayaknya. Apa Bang ini? Apa yang mau ditanyakan Bang? Iya, tadi kan sudah saya tanya, berarti Allah SWT ini sama dengan makhluk, betul kan? Enggak sama, Anda tadi sudah bacakan di dalam surah As-Surah ayat 11. Laisa kamislisai, Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Kok Anda ini ada blank-blanknya juga kutanya. Anda sudah menjelaskan sendiri loh tadi, Allah Iya, itu tidak berarti serupa kontradiksi. dengan makhluk, tidak setara dengan makhluk. Kan Anda yang ngomong tadi. Makanya aku bilang perbaiki dulu narasinya Bang, nanti dikira anak SD yang naik Komal Diskusi, kan gitu. Justru Gimana itu, sih? Bang. Dari narasi abang itu melawan narasi abang sendiri. Aduh, udah hujan di sini. Narasimu kok melawan pendapatmu sendiri loh. Atau
Teman-teman, kayaknya kita harus rehat dulu. Di sini sudah hujan keras ya. Kita tutup dulu. Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Hujan deras, hujan deras. Semuanya yang di TikTok maupun di YouTube kita rehat dulu. Nanti kita lanjut lagi sebentar ya teman-teman. Malam-malam. Ini hujan keras ini. Ya. Semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di TikTok maupun di YouTube. Matius 5 ya, Matius 5 nomor 17 ke bawah. Kalau kehidupan keberagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat yang disunat dan orang-orang Farisi juga disunat, maka kamu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Secara general, Yesus memasukkan sunat dalam kategori hukum. Jadi ada ternyata. Bahkan Yesus juga mempraktekkan ketika dia berusia 8 hari, dia disunat sesuai hukum Musa. Gitu, Pak. Ya. Nah, hukumnya kita bisa temukan dalam Imamat. Bentar. Kita sunat ya, teman-teman. Silakan, Pak, dibantah kitabnya sendiri. Gimana Pak, mau dibantah kitabnya sendiri? Halo? Ada di Imamat 12 nomor 3. Ya, kalau menurut saya itu tadi sunat itu adalah tradisi Yahudi, tidak lebih dari itu. Enggak Pak, Titus 1 nomor 10 itu juga sudah masuk hukum. Enggak lebih dari tradisi. Bapak Katolik, Bapak harus berpegang teguh juga oleh tradisi. Karena sebelum adanya kitab Bible yang baru aja ada abad keempat setelah Kartago ya, tradisi itu jadi pegangan kalian beriman. Jadi jangan anggap remeh tradisi. Dan ternyata setelah kita cross check itu pun juga masuk hukum. Menurut Paulus juga dalam Titus 1 nomor 10. Dan dalam hukum Musa tercatat dalam Imamat 12 nomor 3. Itu sakral, cakep. Sesuatu yang sudah dihukumkan Allah tidak mungkin dibatalkan. Itu ada di Yesaya ya. Yesaya bentar. Kita buka. Dalam Yesaya 43 nomor 11 sampai 13. Tentang hukum seterusnya akan tetap dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Itu yang pertama. Terus ketetapan. Kenapa hukum kok bisa berubah? Ya, Bang Goldian, ini saya baru baca ini ayat selanjutnya ini. Di sini maksud yang saya tangkap dari maksudnya Paulus ini bahwa kalau kita bersunat bahwa wajib hukumnya untuk menaati semua hukum Taurat itu. Yang saya tangkap dari ini. Jadi tidak setengah-setengah,
Jadi kalau berani bersunat, berarti seluruh hukum Taurat wajib kamu lakukan. Tidak boleh ada yang tidak, ada yang boleh. Itu melawan perkataan Musa. Itu melawan perkataan Musa. Musa bilang hukum surah itu milik jemaat Yakub. Baca Ulangan 33 nomor 4. Berarti ya hukumnya tidak jelas sebenarnya. Loh, kok tidak jelas? Kok tidak jelas? Ya kan namanya hukum. Keluaran 12, gini, Keluaran 12 nomor 24. Hukum itu jelas dan ketetapan itu selamanya. Nah, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan dan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Ah, kok tiba-tiba tidak jelas? Waduh. Iya, maksudnya saya menyanggah pernyataan Bang Alfi kan. Yang saya tahu perintah Allah itu wajib dilaksanakan, tidak ada pilih-pilih. Gini Bang, hukum Torah itu bukan dikenakan bagi orang bersunat atau tidak bersunat, nggak di situ patokannya. Tapi memang perintah itu telah diberikan kepada Musa suatu milik bagi jemaat Yakub. Baca Ulangan 33 nomor 4. Torah itu memang dimiliki dan langsung dipraktekkan oleh Bani Israel, ke-12 suku keturunan Yakub. Gitu loh. Ini bukan soal bicara sunat atau enggak sunatnya lagi tuh kalau mengenai praktisi Torah. Iya begini Bang Alfi ya, karena sudah ada utusan baru. Contohnya kayak di dalam Islam ada Nabi Muhammad kan. Kalau kita mengikuti ajaran Musa berarti sholat harus 50 kali. Sementara Nabi Muhammad datang bawa 5. Artinya ada perubahan di sana. Sholat 50 kali. Kita punya utusan baru nih. Nah, karena kita ikut kita ikut perintah yang datang kemudian kan. Di kami Bang, Nabi itu kan mendapatkan wahyu, wahaya, informasi. Nah, Nabi tidak harus memberikan apa-apa yang dia dapatkan dari Tuhan Pencipta langit dan bumi kepada umatnya, paling orang-orang sekitarnya saja. Itu Nabi. Namun kalau berbicara soal pemberitaan kepada umat, nah maka status itu udah Rasul, pembawa risalah dia. Gitu Bang. Makanya pada saat diutusnya satu rasul kepada satu kaum, itu ada saja syariat baru yang dibawa di situ loh poinnya. Ya artinya sama juga dengan Yesus kan. Dia punya aturan sendiri. Masalahnya Yesus nggak membatalkan sunat Bang. Ya dia juga tidak suruh perintah sunat. Yang dia bilang karena perintah itu udah ada sejak sedia kala gitu loh. Oke, masuk dikit Alfi. Yang pertama, coba kita harus bedakan Nabi Muhammad itu nabi from all of the world, seluruh dunia. Sedangkan Paulus nabi atau rasul yang mana dia klaim dirinya sebagai keturunan Bani Israel. Kita bisa lihat dalam Filipi 3 nomor 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Sedangkan dalam tradisi Yahudi, kalau kita buka dalam Midrash Tahuma, balak 1 ya teman-teman, itu Nabi pun juga dibangkitkan dan membawa hukum baru untuk bangsa-bangsa. Ini langsung aku translatekan. Apa yang dilakukan Sang Maha Kudus, terpujilah Dia, sama seperti Dia membangkitkan raja, nabi, dan orang bijak bagi Israel. Demikian pula Dia membangkitkan mereka dari bangsa-bangsa di dunia atau luar Israel. Jadi menurut keimanan Yahudi, nabi yang dari orang Israel saja harus teguh pada ketetapan yang berlaku untuk Israel. Paulus ngaku sebagai suku Benyamin. Benyamin ini anaknya Yakub juga, suku Israel. Sedangkan Nabi Muhammad itu tidak pernah klaim dirinya dari Bani Israel. Yang jelas dia membawa hukum baru, serta kalau dalam keimanan kami menasah dan memansuh hukum yang telah berlalu. Kira-kira gitu. Jadi harus buktikan dulu Paulus ini orang Israel atau non-Israel, baru boleh bawa hukum baru yang dipanggil oleh Hashem atau Tuhan atau tidak. Pembuktiannya harus gitu, Pak. Logis, runut, serta sistematis.
Tengok ada komentar lucu di bawah tuh. Rum ini merusak sejarah. Masa Abraham bukan orang Yahudi? Bapak kok orang-orangan sawah. Yahudi itu baru ada di zaman Q12, cicitnya Yakub. Q12 anaknya Yakub, itu baru ada Yahudi. Cikal bakalnya berasal dari suku Yehuda. Belajarlah Kahel, jangan kau cuma datang sekolah minggu, cuma datang sekolah minggu, nyanyi-nyanyi, nggak belajar gitu loh. Rusak memang Protestan ini. Mana ini? Marizal Mes bang. Di Lukas Lab di sini. Jadi kita mungkin perlu ya Ustadz Arif dan teman-teman yang lain bikin seri khusus untuk jemaat biasa sekolah minggu, sekolah ahad gitu ya. Gimana Pak Martin, Pak Petrus, Pak Noah, ada tanggapan? Diem-diem baik, kasih data dong. Soalnya handphonenya cuma satu, jadi nggak bisa. Pak Petrus. Pak Petrus nih mana? Ya, saya Flores. Mana, Pak? Flores. Oh, Flores. Paroki mana Pak Petrus? Paroki Cancar. Oh. Kapan syahadat Pak Petrus? Syahadat untuk apa? Oh, bukannya di Kekatolikan ada syahadat juga ya? Tidak ada syahadat di Katolik. Nggak ada. Syahadat itu bahasa Italinya credo. Credo. Rasul. Ada juga tuh. Ada. Credo. Aku percaya satu Allah, yaitu Bapa. Kan sekarang itu lagi itu ya. Sampai aku hafal tuh syahadatnya orang Katolik. Syahadat para rasul ada. Rasul. Kenapa gengsi sekali pakai kata syahadat? Cuman Kan dilarang itu, dilarang, nggak boleh pakai itu, pakai bahasa-bahasa Muslim. Oh. Makanya Jadi- sangat sensitif sekarang. Jadi Apa nggak dibolehkan gitu. kitab suci Bapak apa namanya Pak Petrus? Ya, Kitab suci Bapak apa namanya? kitab suci apa? Bible, Injil. Bible, Injil. Kalau Alkitab Alkitab sama sih. Itu Alkitab, kitab suci, Injil sama. sama. Tadi katanya nggak boleh pakai kata-kata yang ada di Islam. Iya. Enggak, bukan maksud Bang Petrus kan kita selama ini dilarang pakai kata-kata dari Islam kan, makanya dia sebenarnya gini loh, bahasa itu nggak ada yang punya, nggak apa-apa. Bahasa itu nggak punya kepemilikan memang. Nggak punya agama, tapi ketika kita menggunakan bahasa harus kita tempatkan pada kaidah dan pokok yang sudah kita sepakati. Kita kembalikanlah ke kitohnya. Jadi kalau saya dengar itu kan kalau kita sudah ucap kalimat syahadat itu berarti kita jamin masuk surga ya? Oh, jamin, dijamin. Oke, kalau sudah jamin, apa fungsi Al-Quran? Sebagai hudalinas, petunjuk untuk manusia, hudalil mutakin juga untuk orang yang gitu. mau diselamatkan. Berarti setelah syahadat Al-Quran nggak ada lagi ya? Nggak ada gunanya lagi gitu? Kok nggak ada gunanya? Iya kan setelah syahadat kan kita masuk surga. Yang pertama gini Pak Petrus, aku jelasin. Ya. Aku jelasin. Bentar, aku buka datanya ya. Sudah jamin kata Pak Gorlia, sudah jamin. Ya. Berarti jika kita melakukan apa setelah itu ya terserah. Nah, emang kita udah dijamin, itu termaktub dalam hadis Bukhari 7280. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau menjawab, barang siapa yang menolak aku itulah yang enggan, dan mentaati aku, dia yang masuk surga. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam An-Najm 3 dan 4 itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Gitu. Pertanyaannya ini, kita udah termatre nih masuk surga, tapi
untuk masuk surga lebih cepat ada yang namanya amal dan perbuatan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan sekecil apapun, kebaikan yang kita lakukan itu akan mendapatkan ganjaran nanti di sisi Allah. Serta kejahatan sekecil apapun itu juga nanti akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Jadi matrai kita umat muslim ketika kita mengikrarkan 2 kalimat syahadat sudah terjamin masuk surganya. Yang jadi pertanyaan, saya Goldian, Alfi, Ustadz Ari, dan lain Bang Goldian, sebagainya. saya pernah Bentar itu juga. dulu Pak, bentar dulu. Saya selesaikan jawaban saya. Sudah termatrai, tapi siapa yang lebih cepat masuk surga? Itulah dorongan amal kita, yang mana kita tukil daripada ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran. Gitu Pak? Iya. Tolong jangan dipotong dulu nanti kalau saya menjelaskan. Soalnya iman saya kan. Gimana udah? Itu ada, saya sempat lihat itu hadis Bukhari 16 berapa itu yang menjelaskan bahwa walaupun kita berzina tetap masuk surga juga. Iya Pak. Tapi masuk surganya itu lebih cepat atau tidak? Itulah yang menjadi catatan kaki. Kalau kita memiliki iman sebesar biji zarroh, sebesar biji sawi, itu sudah menyelamatkan. Tapi kita perlu penyucian lah. Kalau dalam iman Katolik ada yang namanya purgatori. Disucikan dulu. Itu kan juga kalian percaya dalam iman Katolik. Bahkan surat untuk menebus dosa itu dijual loh dulu. Mulai Zaman ciri-ciri istilah abad belasan itu. istilah Katolik. Ada yang namanya indulgensi kan gitu. Iya. Nah, iya gimana? Mulai curi-curi istilah Katolik. Aku boleh nanya nggak? Bahasa nggak punya agama Pak. Kok Aku boleh nanya. Iya, silakan. Fungsi doa koronka apa sih? Apa Ya. sih? Fungsi doa koronka. Koronka doa koronka ya? Iya, aku nanya fungsi doa koronka. Mendaraskan doa koronka apa fungsinya? Koronka itu doa apa itu? Yang jam 3 setiap jam 3 itu loh. Alamak, nggak tahu. Ada itu. lebih Katolik dari Katolik itu sendiri. Bukan, saya itu enggak terlalu, jujur saya enggak terlalu itu berdoa jam 3 jam itu enggak. Wah, Makanya saya enggak tahu. bidat, masuk Protestan aja Pak. Masuk Protestan aja Pak kalau gitu. Bukan persoalan Doa koronka itu kan doa kerahiman ilahi. Iya, saya enggak pernah doa itu, makanya saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Soalnya setauku, nanti diluruskan aja ya. Santa Faustina itu kan mengatakan barang siapa yang mendaraskan doa koronka maka jiwanya akan terselamatkan. Jadi nggak ini lagi, nggak melewati purgatori lagi. Sama ini yang menarik, Vi. Mungkin Pak Martin dan Pak Petrus nggak paham tajuk itu. Aku mau tanya, Bunda Maria itu maha mengetahui dan maha mendengar nggak kira-kira? Mampus. Dalam iman Katolik. Bunda Maria itu maha mengetahui. Bukan. Loh, kok bukan maha Kalau mendengar? maha mendengar ya. Oh, maha mendengar. Kalau maha mendengar, Berarti ya. ada atribut keilahian yang dinisbatkan kepada Bunda Maria ya? Sabar. Ini di mana dalilnya nih? Bunda Maria maha mendengar. Pak Petrus itu yang bilang. Iya, maha mendengar ya. Maksudnya dari mana dalilnya Bang? Memang Bang Goldian ini parah. Nggak tahu saya, Katolik versus Katolik ini. Enggak, saya mau konfirmasi saja, bukan. Saya mengkonfirmasi Bunda Maria dalam iman Katolik maha mendengar. Soalnya ketika kalian bicara, Bunda Maria doakanlah kami, sampaikan kepada anakmu
supaya dia mengabulkan doa kami. Orang Katolik kan mengajak nih agar Bunda Maria yang sudah meninggal itu untuk mendoakan kalian. Sedangkan kalau dia tidak maha mendengar dan maha mengetahui, dia tidak dapat mencapai panjatan doa yang kalian utarakan. Logikanya gitu. Dan maha mendengar serta maha mengetahui itu merupakan atribut keilahian. Jadi secara tidak langsung ada anggapan kalian mengilahkan Bunda Maria yang punya atribut keilahian, salah satunya maha mendengar dan maha mengetahui, dan dikonfirmasi pula oleh Pak Petrus. Ya udah. Coba Bang Petrus. Ya, kalau menurut saya itu Maria itu bukan hanya sekedar ibu atau sekedar wanita itu. Dia itu bagian dari yang diutus Allah juga, kepercayaan Allah itu sendiri. Bagaimana kita tidak percaya sama Maria sementara Allah sendiri percaya sama Maria untuk menetapkan Yesus kepada rahimnya gitu. Terus kita menolak Maria itu, kita menerima Yesus, ya kan tidak mungkin. Kalau nggak salah, setinggi-tinggi kita memuji Maria, Allah itu akan lebih tinggi lagi, gitu, derajatnya. iya, kalau nggak salah rahimnya itu dikatakan tabut perjanjian baru ya. Kalau di dalam tabut perjanjian lama ada tongkatnya apa? Tongkatnya Salomo. Istilahnya kan Hawa baru, Adam baru, kan Batu, roti mana, tongkat Harun sama loh batu kan. Itu logisnya. Dua loh batu. Ya itu logisnya. Nah, kalau nggak salah di dalam rahim Maria tuh yang ada Yesus di dalamnya berisi 3 atribut itu juga kan. Keimamatan, tongkat kerajaan. Jadi gimana tuh? Berarti Kan Bunda begini, Maria tidak itu mungkin Yesus itu maha datang mendengar. langsung gede dan begitu saja. Tentu nggak ada perjuangan Maria di saat dia masih kecil ya. Wanita yang taat. Kalau menurut saya dia perempuan yang taat. Berarti ada di luar daripada Tuhan yang memiliki Kita sifat tidak maha mendengar. Bukan, dia istilahnya sebagai perantara dalam arti ketika kita mengajak dia untuk berdoa bersama-sama dengan kita, menyampaikan segala doa kita di hadapan Allah, karena kita percayakan Maria Ya betul ibaratnya dong sebagai Pak, perantara. dia maha mendengar, dia bisa mendengarkan. Gini Pak Petrus, Iya. Pak Petrus, kan benar, dia maha mendengar, dia mampu mendengarkan doa yang dipanjatkan di bumi ini. Kalau dia tidak memiliki sifat maha mendengar, mana mampu Bunda Maria mendengarkan panjatan doa kalian, lalu kalian menyuruh nih Bunda Maria untuk memanjatkan ke anaknya. Betul kan? Iya. Nah, jadi atribut keilahian ada dalam Bunda Maria. Karenanya dia disebut sebagai Theotokos, Bunda Allah gitu ya. Bukan berarti dia yang mengabulkan doa kita gitu kan. Yang mengabulkan doa kita kan Allah itu sendiri, bukan dia. Cuman kita mengajak ke Maria itu untuk berdoa bersama kita dan menyampaikan segala doa kita ke hadapan Allah. Karena kita sebagai orang Katolik meyakini bahwa Betul, itulah yang saya sampaikan. Bunda Maria ini luar biasa. Dia maha mendengar. Atribut keilahian ada pada dia gitu. bukan hanya Maria saja, para santo santa di dalam semua orang rohani lah kami percaya. Asli, pakem itu kalau kata orang Katolik, Pak. Iya. Berhala Maria kalau kata orang Protestan itu. Selamat sore. Saya ada mendengar percakapan dari tadi ya. Saya merasa bagus di room ini tidak ada polemik-polemik dan saya Kristen Protestan. Saya masih banyak belum mengerti mengenai Islam. Saya lihat diskusi ini bagus, ada tanya jawab. Saya bisa langsung bertanya Bang menjawab. soal Islam.
Pertanyaan pertama apa Oh tuh iya, Bang? siap. Biar kita nggak ngulur waktu. Iya, jadi saya pertanyaan ndak berapa banyak berpolemik, saya ndak akan membantah jawaban dari kalian karena saya juga kan masih banyak belum mengerti kan mengenai ajaran kalian. Mengenai konsep keselamatan, Bang. Kalau dari kita kan Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita kan. Kalau konsep keselamatan dari Islam, apakah manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri begitu? Udah itu aja. Langsung Bang Goldian. Oke. Iya. Yang pertama, Allah mengutus Nabi untuk menjanjikan umatnya masuk surga. Itu kita bisa perhatikan dalam hadis Bukhari nomor 7280 ya. Kita translate aja ya. Langsung aja lah, bahasa Inggris sama aja. Allah Messenger said, Bang, di-mute dulu Bang. Berisik. Kita buka di Chrome aja. Santai saja Bang, biar nggak perlu pakai data nggak apa-apa. Saya cuma ingin apa? Soalnya kita selalu kan ada yang tertulis. Ini silakan Abang cek dalam Sahih Bukhari 7280. Jadi Allah mengutus Nabi pakai perantara aja, karena Allah ini Maha Segala Maha. Dengan segala kekuasaannya, dia hanya menyuruh Abdul, seorang hambanya bernama Muhammad, untuk menyelamatkan umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, semua pengikutku akan masuk surga kecuali mereka yang menolak. Mereka berkata, ya Rasulullah, siapa yang akan menolak? Beliau bersabda, barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka dialah yang menolaknya alias masuk neraka. Karena apa? Dalam An-Najm 3 dan 4 kita buka, yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu, maksudnya Nabi Muhammad, menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi apa yang didistribusikan, yang diucapkan sebagai sabda Nabi, itu berasal dari Allah. Dan Nabi adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai surga kecuali melalui Nabi Muhammad. Tapi dari ayat apa itu Bang Gordian ya, diatur atau apa di Al-Quran itu yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu juga hadis, tidak butuh hadis lain untuk menjelaskan segalanya. Tetapi nggak ada kata itu. Ada kayak kata-kata seperti itu. Kalau saya nggak coba di mana itu? Al-Quran itu sendiri itu adalah hadis gitu, tidak butuh hadis lain untuk menjelaskan lain. Al-Quran itu sendiri adalah Al-Quran itu hadis, gimana sih definisi hadis dulu Bang Petrus? Definisi hadis itu karena apa? dia menjelaskan segala sesuatu kan? Enggak, definisi hadis apa Bang? Hadis itu kan perbuatan Nabi, itu dijelaskan di hadis itu. Al-Quran itu diisi di dalamnya perbuatan Nabi semua gitu. Iya. Jadi menurut Abang Al-Quran itu isinya perbuatan-perbuatan Nabi gitu. Kalau Al-Quran itu kan wahyu yang turun langsung dari itu ya, dari surga ya. Susah ini. Nggak ada Bang. Ada Al-Quran yang berbicara seperti itu. Coba kasih tunjuk saya. Mungkin aku pengen tahu dalilnya. Iya. Ada di carikan. Al-Quran lagi. Begini, yang cuman saya dengar ini ya, kalau yang saya dengar itu mengimani kitab sebelumnya kan. Kalau kitab sebelumnya itu kitab Taurat, tidak mengimani kitab sesudahnya. Dan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ini cuman pendapat yang saya dengar. Terus apa pertanyaannya? Itu yang saya jelaskan tadi. Bilang yang tadi bahwa di surat At-Tur ayat berapa itu bahwa menjelaskan bahwa Al-Quran itu juga hadis sebenarnya. Di mana? Nggak ada dalil kayak gitu. Hadisnya hadis, Qurannya Quran. Iya. Hadisnya hadis, Qurannya Quran.
Hadis ya hadis, Quran ya Quran, itu dua hal yang berbeda. Ada di surat atur ayat berapa? 60 berapa? Ya berapa? Saya pengen tahu. 67 atau berapa itu? Ada ayat 67 atur ya. Di sini hujan soalnya, ntar ya. Aku buka nih surah At-Tur 60 berapa itu? 67 atau berapa itu? At-Tur itu aja cuma ada 49 ayat. 40 tuh berapa ayat? Cuma 49 ayat. 49 ayat ya, 37 atau 49. Wa minal laili mana ada? Bentar, aku mau jawab yang ada di komen nih penghujat. Umur 9 tahun gua genjotin. Kakek Tuhan lo, umur 3 tahun Ripka digenjotin itu loh. Kejadian 25 nomor 20. Itu tuh. Kelakuan kakek Tuhan lo. Saya menjawab, Pak, saya menjawab. Coba gue lagi pengen baca terjemahan Quran nih. Ini surah At-Tur ya, surah ke-52. Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitur Makmur dan atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam tanahnya ada api, sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit benar-benar berguncang dan gunung-gunung benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, pada hari mereka diborong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakanlah kepada mereka, inilah neraka yang dahulu selalu kamu dustakan. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya. Maka itu. Sabar, kita bacain sampai habis nih. Biar tahu, sabar ya. Sama saja bagimu, sesungguhnya kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang berada dalam surga dan kenikmatan, mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. Makan dan minumlah dengan baik, dengan enak, sebagai balasan dari apa yang kamu kerjakan. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari cantik bermata jelita. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang disimpan. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu, bukanlah seorang tukang tenun dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintahkan untuk diperintahkan oleh pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakannya? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang telah mereka katakan. Ataukah di sisi mereka sebenarnya di mana, Bang? Udah habis ya? Enggak, sebenarnya di mana? Ini kan udah 38 nih.
Nih, ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga-tangga yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangi suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah mereka meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak di mana sih Al-Quran dikatakan hadis? 47 enggak ada ya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang kafir itu merelakan yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan? Jika mereka melihat sebagian dari langit anggur, mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang telah dijanjikan. Mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu ketika hari tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam... Di mana sih? Ini habis 49. Suruh yang bertanya lah, yang cari ayatnya. Saya cari dulu ya. Saya mau bertanya dulu. Enggak, di mana ayatnya? Dia bilang atur. Mana weh? Makanya yang bertanya harus cari. Mana, di mana? Aturnya di mana? Al-Quran dibilang hadis. Satu. Jangan sampai fitnah lo ya. Ini bahaya nih, Roh Kudus ada kena ini. Segala yang diucapkan oleh orang-orang Kristen itu adalah panduan dari Roh Kudus. Roh Kudus selalu menyertai kalian. Saya mau bertanya dulu. Nanti yang bertanya tadi cari dulu tuh. Tadi udah dijawab kan ya? Tadi pertanyaan tadi udah dijawab. Kullu umatin yadkhulunal jannah ilaman aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Man aba ya Rasulullah? Siapakah yang enggan Rasulullah? Man ato'ani faqalal jannah wa man asoni illa aba gitu. Siapa yang menaatiku dia akan masuk surga, dan siapa yang berkhianat atau bermaksiat kepadaku ia masuk neraka gitu. Iyalah orang. Sebenarnya saya ada pertanyaan banyak, tapi saya mau rangkum ya. Pokoknya intinya tentang konsep keselamatan, Bang. Jadi begini, kalau di kepercayaan Islam kan yang penting kan mengucapkan kata syahadat kan, itu selamat kan. Yang penting mengikuti Muhammad kan. Ya, itu sebenarnya pondasi Islam tuh ada 5. Gak cuman syahadat doang. Mendirikan sholat tuh wajib juga. Dia syahadat doang tapi nggak sholat untuk apa gitu loh. Itu soalnya saya pernah bertanya begini ke apologet Islam. Saya bilang kalau ada orang yang sudah mau meninggal 1 jam kemudian dia sudah mau meninggal, terus selama hidupnya itu dia melakukan dosa kan, apakah dia bisa selamat? Tinggal 1 jam terakhir itu dia berdoa mengucapkan kata syahadat, apakah dia bisa selamat? Saya bilang begitu. Selamatlah, dia fitrah. Kalau dia mualaf dia fitrah. Enggak, masalahnya gini, kalau dikatakan itu kondisinya setelah dia bersyahadat, setelah dia mualaf itu dia wafat, ya surga untuknya karena dia terlahir sebagai fitrah lagi gitu loh, bersih dia. Nah, pada saat dikatakan ada orang syahadat, terus apakah dia selamat sementara dia diberikan umur yang cukup? Nah, di situ orang-orang itu diuji, Bang, sesuai dengan surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Kita buka ya surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Karena ini kita harus lihat dulu kondisinya bagaimana gitu loh. Kalau dikatakan dia bersyahadat lalu dia wafat, jelas surga menunggunya. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Apa dikatakan di sini? Nih ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji? Jadi Bang, umat-umat muslim, orang-orang yang telah bersyahadat, yang mengaku-ngaku telah beriman, mereka itu diuji, Bang. Jangan cuman beriman tuh dengan perkataan doang gitu. Diimplementasikan nggak keimanan mereka itu?
Oh, apa bang? Kalau itu dia sudah memang Islam tapi dia melakukan dosa, terus dia sudah 1 jam sudah mau mati begitu, terus dia berdoa begitu. Nah, apakah dia ini bisa selamat sedangkan seumur hidupnya itu dia melakukan dosa terus? Dia Islam dari sejak kecil. Oh, dia Islam sejak kecil. Itu namanya nggak syahadat lagi. Ngapain? Bisa selamat maksudnya. Bisa. Kan dia taubatan dosa. Kan dia secara nggak langsung taubatan nasuha di sana. Dia memohon ampun di sana. Iya. Iya, dia bertaubat kan? Dia bertaubat gitu loh. Iya, dia bertaubat. Taubatan Bisa nasuha selamat itu ya, Bang. Selamat, diampuni. Soalnya gini bang, ada satu dosa yang tidak akan diampuni di dalam Islam. Apa itu? Syirik, menyekutukan Allah, itu nggak akan diampuni bang. Contoh, dia menyembah Allah, di sisi lain menyembah Yesus, itu nggak ada ampun doh. Itu jadi bahan bakar di neraka nanti tuh. Terus saya mau bertanya ini. Terus kalau orang melakukan kebaikan itu apa gunanya? Lebih baik kita nanti itu baru kita mohon ampun masuk surga. Tetapkan masuk surga semua. Bagaimana bang? Berbuat baik itu adalah implementasi dari pengajaran amar ma'ruf. Selain daripada amar ma'ruf, ada juga nahi munkar, mencegah dari yang buruk, kemungkaran. Makanya saya tadi mengatakan surah Al-Ankabut ayat yang kedua, di Islam itu nggak cuma ngomong-ngomong beriman doang. Nah tengok tuh si pendusta ada kabur kan. Di Islam itu nggak cuma ngomong asyhadu doang. Saya bersaksi doang. Seakan-akan apa yang dikatakannya dia telah beriman, sementara Allah akan menguji dia juga. Coba, ada orang yang syahadat diuji dengan cara apa? Dijauhkan dia dari keluarganya, kadang rezeki dia diseretkan, masih beriman nggak dia? Gitu loh. Ada juga perintah sholat diberikan kepada umat manusia. Orang-orang yang baru mualaf itu misalnya, mereka dikenakan perintah sholatnya meskipun belum berat ya, semampunya saja. Nah di situ pun diuji juga oleh Allah tuh. Gitu loh bang. Itu sih bang yang maksud saya, di mana letak keadilannya. Yang ini dicobain ini kan dia sudah melakukan, dia rela berkorban untuk ngomong keadilan ini. Abang ngomong keadilan ini pakai sudut pandang gimana sih bang? Aku pengen tahu. Coba keadilan, definisi keadilan menurut abang nih yang gimana sih? Aku pengen tahu. Maksudnya sesuai antara perintah Tuhan, maksudnya yang dia korbankan begitu, dengan yang dia korbankan dengan yang dia terima. Maksudnya kan yang dia korbankan itu banyak, dia sudah berkorbankan di saat Tuhan, di saat Allah menguji imannya kan dia banyak berkorban tuh melakukan perintah Tuhan kan, itu dia. Terus ada orang yang tidak yang melakukan dosa terus hasilnya sama begitu. Seperti kita melakukan kewajiban kita, yang satu malas, yang satu rajin, tapi hasilnya sama begitu. Nah, kan, itu maksudnya. Kan kami mengenal yaumul hisab bang. Kami mengenal hari perhitungan. Di situ kemahadilan Allah. Kalau Allah itu nggak adil,